Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu berputar dengan cepat dan tidak terasa, pernikahan Vika dan Emmanuel sudah memasuki bulan keempat. Vika juga sudah naik kelas 2 bulan yang lalu. Kedua pasangan yang mempunyai banyak perbedaan itu menjalani hari-harinya dengan penuh warna dan saling melengkapi satu sama lain, dan hubungan keduanya itu semakin mesra. Berbeda dengan hubungan Bondan dan Rima yang semakin menjauh. Ya, setelah kejadian di taman beberapa bulan yang lalu, keduanya itu saling menjaga jarak. Menyedihkan memang, karena Bondan dan Rima tidak ingin mengorbankan perasaan anak mereka. Lebih baik yang tua yang mengalah. Pagi hari itu, Vika tampak lesu dan tidak bersemangat untuk berangkat sekolah. "Nue, bisakah hari ini aku membolos saja?" rengek Vika kepada suaminya yang menyisir rambutnya di depan meja rias. "Sayangku, kamu kenapa sih? Belakangan ini aneh banget," tanya Emma dengan dahi yang berkerut. Pasalnya istrinya itu adalah wanita yang mempunyai semangat yang tinggi, namun beberapa hari ini istrinya itu berubah drastis menjadi pemalas, tukang tidur, dan menjadi sangat manja dan cengeng. Kemudian Emma berjalan menghampiri istrinya yang tengah duduk di tepian tempat tidur, lalu ia duduk di sebelah istrinya. "Aneh bagaimana?" Bukannya menjawab, Vika malah melontarkan pertanyaan lainnya. "Ya aneh saja, beberapa hari ini kamu kelihatan tidak bersemangat. Kamu sakit?" tanya Emma lagi sembari menyentuh kening dan leher Vika dengan punggung tangannya. "Aku tidak apa-apa, hanya saja tubuhku terasa sangat lemas," jawab Vika sembari memegang tangan suaminya lalu menggenggamnya dengan erat. "Kita ke dokter ya," ajak Emma, dan saat ini ia terlihat sangat khawatir dengan kondisi istrinya itu. "Tidak perlu," jawab Vika lalu melepaskan tangan suaminya, kemudian menyambar tas sekolahnya dan mengenakannya. "Ayo kita berangkat," ucap Vika dan diangguki Emma. Kemudian keduanya itu berjalan keluar dari kamar dan menuju garasi mobil. "Sebaiknya kamu istirahat saja dulu, Yang. Muka kamu jadi pucat begitu," ucap Emma cemas saat sudah berada di dalam mobil bersama Vika. Kemudian ia mengelus pipi istrinya dengan sangat lembut. "Tidak apa-apa," jawab Vika pelan. Kemudian ia menyenderkan punggungnya di sandaran jok mobil, lalu ia mulai memejamkan mata. Entah kenapa beberapa hari ini ia merasakan keanehan pada tubuhnya. Emma menghela nafas, kemudian ia memakaikan seatbelt ke istrinya. Setelah itu ia mengecup kening dan bibir istrinya bergantian. "Wajah kamu pucat banget loh, Yang," ucap Emma lagi, namun sepertinya istrinya itu sudah terlelap jadi tidak mendengarkan ucapannya. "Apa gula darahnya turun ya? Atau jangan-jangan karena beberapa hari ini aku meminta jatahnya kelewat batas?" batin Emma bertanya-tanya. Pasalnya ia beberapa hari ini terus menggempur istri kecilnya. Emma menggelengkan kepalanya pelan, kemudian ia segera memacu kendaraannya menuju sekolahan istrinya. Di dalam perjalanan, Vika masih memejamkan matanya dan itu semakin membuat Emma sangat khawatir. "Fix gula darah istriku turun, makanya jadi lemas begini," batin Emma sembari menoleh istrinya yang masih terlelap. Dan tidak berselang lama, mobil yang dikendarai Emma sudah sampai di depan pintu gerbang sekolahan tersebut, dan Emma segera membangunkan istrinya itu. "Sayang, bangun, sudah sampai di sekolah," ucap Emma sembari mengusap lengan istrinya. Vika hanya berdehem pelan, lalu ia segera membuka kedua matanya yang terasa sangat berat.
Maaf, aku ketiduran, aku ngantuk banget, jawab Vika setelah nyawanya terkumpul. Iya, tidak apa, balas Emma dan tersenyum manis. Aku ke kelas dulu ya, ucap Vika lalu mencium punggung tangan suaminya. Kok aku nggak diberi vitamin dulu? Ucap Emma sembari memonyongkan bibirnya. Sini, Vika menyuruh suaminya agar lebih mendekat lagi. Emma langsung melepaskan seat beltnya, kemudian ia menarik tengkuk istrinya dan mencium bibir manis istrinya itu dengan penuh kelembutan dan penuh cinta. Setelah puas memakan bibir istrinya, Emma langsung melepaskan tautan bibir mereka dan membuat Vika menggerutu kesal. Kebiasaan kamu tuh, tidak pernah puas apa ya? Kesal Vika membuat Emma tergelak. Kamu bikin candu sih, apalagi si terowongan, bikin aku mabuk kepayang, jawab Emma tergelak. Sedangkan Vika mencebikkan bibirnya kesal, kemudian ia segera turun dari dalam mobil. Semangat belajarnya, ucap Emma saat istrinya akan menutup pintu mobil. Iya, jawab Vika kemudian melayangkan kiss bye untuk suaminya. Oh, kamu membuatku meleleh, ucap Emma sembari menggoyang-goyangkan badannya. Lalu ia menangkap kisbai istrinya itu dan menempelkannya di dadanya. Dasar gemulai, ledek Vika, kemudian segera menutup pintu mobil tersebut, lalu berlari ke dalam gedung sekolahan tersebut. Untung cinta, gumam Emma gemas dengan tingkah istrinya itu. Kemudian ia memacu kendaraannya lagi menuju hotelnya. Saat ini Emma sudah sampai hotelnya dan sudah berada di ruangannya. Kemudian ia segera memanggil Ruri. Ada apa bos? Pagi-pagi sudah kusut banget, sapa Ruri saat ia memasuki ruangan Emma lalu duduk di kursi yang ada di depan bosnya itu. Tidak, aku hanya ingin menanyakan laporan bulanan salon dan butik, ucap Emma sembari menopang dagunya dengan kedua tangannya di atas meja. Kirain ada apa? Ini sudah aku persiapkan semuanya, jawab Ruri lalu menyerahkan beberapa map kepada Emma. Kemudian Emma menerima map tersebut, lalu membuka map dan mengeceknya bergantian. Oke, omset tiap bulan semakin naik, ucap Emma sembari menganggukkan kepalanya berulang kali. Kerjamu sangat bagus dan aku memutuskan menaikkan gajimu 30%, ucap Emma dan langsung disambut bahagia oleh Ruri. Ah, kamu memang yang terbaik, Emmanuel, pekik Ruri sangat bahagia dan bertepuk tangan riang. Jangan lupa traktirannya, ucap Emma. Ah, baiklah, martabak telur ya, balas Ruri menaik turunkan alisnya dan berhasil membuat Emma mendengus kesal. Di sisi lain, Vika menopang kepalanya dengan kedua tangannya karena kepalanya terasa sangat berat dan pusing. Vik, lo nggak apa-apa? Tanya Irfan saat melihat wajah Vika sangat pucat. Ya, Irfan dan Vika sudah berbaikan beberapa bulan yang lalu. Enggak, santai aja, jawab Vika tersenyum paksa karena saat ini ia sedang menahan rasa pusing yang sangat luar biasa di kepalanya. Padahal saat di rumah tadi ia baik-baik saja dan hanya merasa lemas. Tapi saat ia sudah sampai ke dalam kelas, tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Van, kepala gue pusing banget, ucap Vika sembari memegangi kepalanya. Gue antar ke UKS ya, ucap Irfan lalu beranjak dari duduknya untuk membantu Vika berdiri. Lo bisa jalan? Tanya Irfan dan diangguki Vika. Kemudian Irfan membantu Vika berdiri, namun baru satu langkah berjalan, tubuh Vika sudah ambruk ke atas lantai. Vika, pekik Irfan dan satu kelas itu langsung heboh dan menggerumuni Vika. Dan banyak yang bertanya kepada Irfan, kenapa Vika bisa sampai pingsan.
Banyak omong kalian, ayo bantuin gue bawa Vika ke UKS. Kesal Irfan, lalu mengangkat Vika dan dibantu siswa lainnya menuju UKS. Karena tidak kunjung sadar, Vika akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bahkan kepala sekolah dan wali kelasnya pun turut ikut menemani Vika karena mereka sangat mencemaskan keadaan muridnya. Dan Irfan pun tidak ketinggalan, terus menemani Vika. Bu, tolong hubungi orang tua Vika, saya akan mengurus administrasi, ucap kepala sekolah kepada wali kelas tersebut. Baik Pak, ucap wali kelas tersebut menahan senyuman karena ia bisa berkesempatan lagi bertemu ayah Bondan yang super hot itu. Kemudian ia segera menghubungi ayah Bondan dan memberitahukan keadaan Vika. Ya, saya akan segera ke sana, ucap Bondan cemas. Kemudian ia menutup panggilan telepon tersebut dan beralih menghubungi menantu dan besannya. Sedangkan Emma dan Rima yang mendengar kabar jika Vika dilarikan ke rumah sakit pun sangat terkejut dan langsung bergegas menuju rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit, baik Irfan, kepala sekolah, dan wali kelas sangat terkejut saat mendengar penjelasan dokter. Dokter salah kali, ucap Irfan masih tidak percaya dan tatapan matanya kini melihat Vika yang terbaring di atas tempat tidur pasien. Iya dok, jangan asal diagnosa karena murid saya masih sekolah dan tidak mungkin jika Vika itu hamil, sanggah kepala sekolah. Saya tidak mungkin salah, begini saja, untuk memastikannya saya akan memanggil dokter kandungan, ucap dokter itu lalu keluar dari ruangan tersebut untuk memanggil dokter kandungan. Vika yang sejak tadi diam dan mendengar, kini meneteskan air matanya. Lalu ia mengusap perutnya yang masih rata itu. Tenang Vika, dokter itu pasti salah. Kamu jangan menangis ya. Bapak percaya jika kamu tidak mungkin hamil, ucap kepala sekolah menenangkan Vika. Ia berpikir jika Vika terpukul dan sedih mendengar ucapan dokter itu.